Oke, kita mulai aja ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi interferensi. Nah, ini materi yang paling ribet sebenarnya ya, paling apa ya, nggak semudah yang materi yang sebelum-sebelumnya. Tapi ini nggak susah kayak materi yang awal banget. Dia lebih simple tapi menjelaskannya lumayan rumit. Oke, interferensi. Interferensi apa yang kalian tahu pengertiannya? Interferensi apa? Apa? Sederhananya, dia adalah penggabungan. Penggabungan dua gelombang atau lebih. Oke, jadi minimal dua gelombang, lebih bisa juga tiga gelombang, empat gelombang, lima gelombang bisa juga. Oke, jadi minimal dua gelombang. Oke, kita mulai yang pertama dulu tentang yang namanya jenis-jenis interferensi. Ada berapa jenis interferensi? Dua apa aja? Konstruktif sama destruktif. Oke, yang pertama interferensi konstruktif. Oke, nama lainnya adalah interferensi maksimum. Kalau di cahaya namanya interferensi terang. Terang itu konstruktif. Oke, sederhananya gini, kayak di SMP ya. Kalau kalian punya gelombang seperti ini, gelombang satu, mau kalian jumlahkan, kalian gabungkan dengan gelombang yang persis sama dengan gelombang satu, gelombang dua. Apa yang akan terjadi? Gelombangnya akan makin besar. Betul itu ya? Oke, coba kalian perhatikan. Berapa sih perbedaan fasa antara gelombang satu dengan gelombang dua? Berapa bedanya? Perbedaan fasanya berapa? Fasa itu apa sih? Sudut. Oke, kalian kan bisa ya. Anggap aja ini fungsinya fungsi sin deh. Ini kalau saya bikin sudutnya, sederhananya adalah, ini kan nol kan? Nol derajat. Ini kan pi, betul nggak sih? Ini adalah 2pi, betul? Ya, begitupun yang ini kan? Ini nol, ini v, ini 2v. Coba lihat, berarti berapa beda fasa antara gelombang 1 sama 2? Berapa? Nggak ada bedanya. Nggak ada itu artinya bedanya nol. Karena persis sama kan? Kalau kita ulang gimana? Kalau di fasa itu, kalau diulang namanya tinggal tambahin 2v aja. Jadi berapa? 2v, tambahin lagi 2v, 4v, tambahin lagi 2v, 6v, dan seterusnya. Paham ya? Oke, yang kedua, namanya adalah interferensi yang sifatnya destruktif. Oke, nama lainnya adalah interferensi minimum. Kalau di cahaya namanya interferensi gelap. Gitu kan? Dulu di SMP mungkin kan diajarin gini kan. Kalau kalian punya gelombang seperti ini, mau kalian jumlahkan dengan gelombang yang seperti ini. Apa yang akan terjadi? Jadi habis kan? Gelombangnya kalau dia sama persis, jadi dia akan habis seperti ini. Coba kalian perhatikan, berapa sih beda fasa antara gelombang mati, bentar. Oke, coba lihat berapa beda fasa antara gelombang 1 sama gelombang 2? Berapa bedanya? Berapa? Cancel lagi aja. Ini kalau kita bikin fasanya, ini mesti dia 0 kan? Ini V, ini 2V, benar nggak? Kalau kita bikin fasanya, berarti ini berapa? V kan? Ini 2V, ini 3V, betul? Jadi bedanya berapa? V. Berarti bedanya adalah plus minus V. Kalau kita ulang, tinggal diapain kalau diulang, tambahin 2V terus.
plus minus 3V, plus minus 5V, dan seterusnya. Paham? Nah, dari penjelasan singkat tadi, kita bisa ambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang menentukan jenis interferensi apa yang terjadi, ini interferensi yang terjadi adalah beda fasa. Ya nggak sih? Kalau kalian udah tahu berapa beda fasa antara dua gelombang yang mau kalian jumlahkan, yang mau kalian gabungkan, kalian bisa tahu, oh ini interferensi konstruktif nih, oh ini destruktif, atau bahkan bukan konstruktif, bukan destruktif, berarti dia bukan kelipatan 0 atau kelipatan pi tadi kan. Nah, ternyata beda fasa yang tadi kalian sebut 0, V, 2V, 3V tadi, itu disebabkan oleh banyak penyebab. Apa aja? Ada yang namanya perbedaan fasa karena perbedaan lintasan. Jadi karena dia beda lintasan yang ditempuh. Ada juga perbedaan fasa karena perbedaan waktu. Jadi beda fasa waktu. Ada juga perbedaan fasa karena perbedaan fasa awal. Ada juga perbedaan fasa karena perbedaan medium. Nah, jadi sebenarnya inti dari kita belajar interferensi di bab ini adalah mencari beda fasa. Oke, jadi clue-nya adalah beda fasa. Kalau kalian udah bisa mencari beda fasa di soalnya, itu udah selesai sebenarnya. Karena udah tahu beda fasanya, kan bisa tahu dia bakal terang atau bakal gelap. Oke? Nah, saya akan kasih penjelasan. Beda fasa lintasan. Kapan sih kalian tahu di soal kalian itu ada beda fasa lintasan? Beda fasa lintasan itu terjadi apabila si gelombangnya itu melewati panjang lintasan yang berbeda. Jadi misalkan gelombang 1 panjang lintasan yang dilewati lebih panjang dibandingkan gelombang 2. Panjang lintasan bukan panjang gelombang ya, paham ya? Jadi tracknya. Nah, kalau ada perbedaan panjang lintasan, ada kemungkinan ada beda fasa lintasan. Ada yang tahu nggak rumusnya beda fasa lintasan itu apa? Apa rumusnya? Fasa itu apa? Sudut kan? Kalian tahu kan kalau cahaya itu gelombang EM kan? Ya kan? Maka dia akan bentuk fungsi gelombang sin atau cos gitu kan ya? Berarti yang semua yang ada di dalam sin atau di dalam cos namanya fasa kan? Ada apa aja di dalam sin atau cos di fungsi gelombang kemarin? Ada? Apa? Ada apa aja di dalam fungsi gelombang kemarin? Di dalam sinnya? Atau cos? KX. Ada apa lagi? Omega T. Ada apa lagi? Fasa awal. Betul? KX itu namanya fasa lintasan. Omega T itu fasa waktu. Fasa awal. Paham? Berarti kalau gitu rumusnya beda fasa lintasan apa? Tadi kan KX itu fasa lintasan. Berarti beda fasa lintasan. K delta X. Gampang kan? K kemarin rumusnya apa K? K 2VI per lambda. Delta X itu adalah perbedaan panjang lintasannya. Perbedaan panjang lintasan yang dilewati. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, beda fasa waktu. Kapan sih kalian tahu di soal kalian itu ada beda fasa waktu? Ini terjadi apabila si gelombangnya itu dipancarkannya tidak bersamaan. Jadi misalkan nih ada gelombang 1, terus 1 mikrodetik kemudian baru saya pancarkan gelombang 2. Paham? Jadi dia nggak barengan.
Nah, berarti itu ada delay, ada perbedaan waktu kan? Maka akan muncul namanya beda fasa waktu. Beda fasa waktu rumusnya apa? Tadi fasa waktu apa? Omega T. Berarti beda fasa waktu omega delta T. Omega sendiri rumusnya apa? 2pi dibagi perioda dikali delta T. Delta T di sini adalah beda waktu. Beda waktu pemancaran gelombangnya. Artinya, kalau si gelombangnya itu dipancarkan secara bersamaan, berarti tidak ada beda fasa waktu, gitu kan? Karena beda fasa waktu butuh delta T kan? Berapa perbedaan waktu ketika kita memancarkan gelombang 1 dan gelombang 2. Itu yang kedua. Yang ketiga, beda fasa awal. Kapan kalian tahu di soal kalian itu ada beda fasa awal? Ini terjadi apabila si gelombangnya itu berasal dari sumber yang berbeda. Oke, jadi beda kan kalian tahu ya, fasa awal itu kan didapatkan dari keadaan awal soal. Artinya keadaan sumbernya gimana kan? Jadi kalau gelombang yang mau kita gabungkan itu satu sumber, itu udah pasti tidak ada beda fasa awal. Karena fasa awalnya pasti sama. Tapi kalau dia beda sumber, ada kemungkinan ada beda fasa awal. Karena beda sumber bisa aja dia masing sumber punya fasa awal yang berbeda kan. Tapi kalau satu sumber udah pasti nggak ada. Udah pasti nggak ada beda fasa awalnya. Apa rumusnya beda fasa awal? Gampang aja. Fasa awal gelombang 2 dikurang fasa awal gelombang 1. Bisa dimutlakin. Oke? Jadi fasa awalnya itu kan tergantung sumbernya. Sumbernya ngasih apa nggak? Kalau sumbernya nggak ada fasa awal, ya berarti fasa awalnya 0. Gitu kan ya? Makanya kalau satu sumber, udah pasti dia tidak ada beda fasa awal. Nah, ini kan familiar ya sama kalian ya, fasa waktu, lintasan, sama awal. Mungkin yang nggak familiar adalah yang ini. Namanya adalah beda fasa medium. Oke, kapan sih kalian tahu di soal kalian itu ada beda fasa medium? Dia itu terjadi apabila si gelombangnya itu melewati dua medium yang berbeda. Oke? Berarti kalau gelombangnya cuma melewati satu medium, tidak ada beda fase medium. Oke? Nah, kan inget nggak pelajaran SMP atau SMA, saya lupa. Apa yang terjadi dengan gelombang ketika gelombang itu masuk ke dua medium yang berbeda? Akan mengalami pembiasan dan pemantulan. Jadi, apabila si gelombangnya itu melewati dua medium yang berbeda, oke, si gelombangnya itu akan mengalami yang namanya pembiasan. Pembiasan itu artinya dia diteruskan ke medium selanjutnya kan? Oke. Dan pemantulan. Pemantulan artinya dia dikembalikan ke medium awalnya. Pemantulan. Jadi setiap gelombang kalau dia melewati dua medium pasti akan mengalami pembiasan dan pemantulan, pasti. Nah, yang harus kalian perhatikan nih, yang mengalami yang namanya beda fasa medium itu hanya gelombang pantulnya saja. Oke? Jadi yang mengalami beda fase medium hanya gelombang pantul.
Terus gimana dengan gelombang bias? Untuk gelombang bias, fasa gelombang bias selalu sama dengan fasa gelombang datang. Oke, paham? Jadi setiap gelombang melewati dua medium pasti akan mengalami pemantauan dan pembiasan. Pasti. Tapi yang mengalami beda fasa medium tuh hanya mantulnya aja. Biasnya enggak. Oke? Nah, sekarang rumusnya apa sih? Ada yang tahu nggak rumus beda fasa medium itu apa sih? Ada yang tahu? Oke. Nah, rumusnya nggak pakai rumus, tapi pakai konsep. Konsepnya gini. Ini ketentuannya ya. Apabila gelombang datang dari medium yang renggang. Oke. Medium renggang itu tandanya apa? Indeks biasnya kecil. Oke. Indeks bias itu bukan massa jenis ya, beda ya. Indeks bias itu kerapatan molekulnya. Oke. Kayak contoh udara sama air. Lebih rapat? Air kan? Lebih dekat molekulnya. Maka dia indeks biasnya lebih besar pasti. Oke. Nah, dari medium renggang N kecil ke medium yang lebih rapat. Rapat berarti indeks biasnya lebih besar. Oke. Maka gelombang pantulnya akan mengalami yang namanya pembalikan fasa. Fasanya dibalik atau bentuk gelombangnya jadi dibalik. Contoh gini. Kalian punya gelombang datang seperti ini. Misalkan ya. Ini gelombang datang kalian. Gelombang datangnya dari medium renggang ke medium rapat. Oke? Maka nanti gelombang pantul yang akan muncul bentuknya akan terbalik. Dia akan dari sini dulu. Ini namanya pembalikan fasa. Paham? Ini gelombang pantulnya. Oke, berarti beda fasa mediumnya kalau dari renggang ke rapat itu adalah pi. Betul kan? Bedanya pi kan? Oke. Ketentuan kedua. Apabila gelombang datang dari medium yang rapat. Rapat itu artinya indeks biasnya besar ke medium yang renggang. Berarti indeks biasnya lebih kecil. Oke. Maka gelombang pantul tidak akan mengalami pembalikan fasa. Tidak akan mengalami pembalikan fasa. Kalau dia merambat si gelombang datangnya dari rapat ke renggang. Contoh, misalkan saya punya gelombang datang kayak gini. Gelombang datang saya nih. Oke. Kemudian dia merambat dari yang rapat ke renggang. Maka pantulnya tidak akan mengalami pembalikan fasa. Artinya bentuknya sama. Paham? Ini gelombang pantulnya. Oke. Artinya, coba lihat. Berapa beda fasa mediumnya yang terjadi di sini? Berapa? Nggak ada bedanya kan? Nol. Paham? Oke. Sebenarnya ini bisa nol kan? Bisa 2V kan? Bisa 4V, betul ya? Tergantung kan maunya yang mana. Nah, udah. Itu adalah apa ya namanya? Penjelasan tentang bagaimana cara kalian mencari beda fasa waktu, beda fasa medium, beda fasa lintasan, sama beda fasa awal. Oke? Nah,
Untuk kasus interferensi, tipikal soal cuma dua. Apa aja tahu nggak? Yang pertama, tipe soal UTS seperti apa? Interferensi pada celah, N celah. Yang kedua, interferensi pada lapisan tipis. Cuma dua itu aja. Kalau misalkan ntar yang keluar lapisan tipis, pasti N celahnya nggak keluar di ujian. Kalau ntar yang keluar di ujian adalah N celah, pasti lapis tipis nggak bakal keluar. Biasanya gitu. Oke? Nah, kita mulai dari yang gampang dulu. Apa yang gampang? Di kelas ada kan? Lapisan tipis ada kan? Ada kan N celah kan? Gampangan mana? Yang gampang dulu yang mana yo? Kita mau yang gampang adalah interferensi pada lapisan tipis. Kalian tahu nggak interferensi pada lapisan tipis itu kayak gimana sih fenomenanya? Yang kayak nama sehari-hari? Kayak apa? Kalian pernah nyuci baju pakai rinso gitu kan ya? Ada gelembung-gelembung sabunnya kan? Coba kalian perhatikan. Kalau siang-siang kayak ada warna-warninya di gelembungnya. Padahal kan sebenarnya itu bukan dari gelembung, tapi dari cahayanya. Nah, itu ada interferensi sebenarnya. Jadi interferensi dari cahaya matahari karena atasnya udara ya, masuk ke lapisan sabun, bawahnya kan ada udara lagi kan. Nah, itu terjadi interferensi pada lapisan tipis sabun. Kayak gitu. Oke? Nah, biar gampang, kita kasih soalnya langsung aja deh. Soal asli, soal ujiannya. Dari PWiki saja. Mana ya? Oh, ini aja. Oke. Jadi, menurut saya sih pribadi, saya lebih suka intervensi pada lapisan tipis dibandingkan pada N celah. Karena N celah sedikit rumit. Biasanya N celah digabung sama difraksi. Biasanya. Nah, ini masih yang gampang. Oke, ini UTS tahun 2014. Oke. Jadi kalau 2014 keluarnya interferensi lapisan tipis, berarti N celahnya nggak keluar. Oke, coba dibaca dulu ya. Baca sampai C. Ini juga kan kayak udah ngejit LTM 4 kan? Ada kan kayak gini-gini mirip kan? Bisa kan? Bisa. Berarti sama. Oke, baca dulu sampai C ya. Oke, udah dibaca? Udah. Jadi dia lapisan tipisnya itu minyak. Oke. Ketebalan minyak 280 tebalnya. Di bawahnya minyak ada air. Oke. Cahaya mataharinya memiliki kisaran lambda dari 380 sampai 750. Jadi lambdanya nggak dikasih tahu. Pokoknya antara item itu. Oke. Nah, sinar datang tegak lurus dari udara. Oke, kita gambarkan dulu ya. Lapisan tipisnya itu pasti ada di tengah-tengah. Oke. Berarti dalam hal ini minyak tengah-tengahnya. Oke. Bawahnya minyak apa? Air ya. Betul? Atasnya minyak, udara. Betul ya? Kalian tahu nggak indeks bias udara berapa? Satu ya. N udara satu. Oke. N minyaknya N2 aja deh ya. 1,45. N airnya 1,33. Ingat ya, indeks bias tidak berarti densitasnya juga besar. Oke, sini kan yang menentukan mana lapisan lebih atas itu kan rho-nya kan ya. Semakin kecil rho-nya semakin di atas kan. Tapi belum tentu di indeks biasnya. Indeks biasnya itu apa kecil ya. Karena kan minyak itu kan bervariasi nggak sih? Ada yang minyak yang encer ya. Ada yang minyak yang pekat kan, yang rada kayak mirip kayak oli gitu kan ya. Jadi dia emang bisa bervariasi indeks biasnya. Paham? Oke. Nah, sinar datang tegak lurus. Kalian jangan gambarkan langsung tegak lurus ya. Jangan gambar itu. Kan gambarnya miring dulu aja. Oke? Jadi asumsi tegak lurus itu nanti kita pakai waktu menyederhanakan matematikanya. Oke? Datanglah cahaya dari udara. Gini kan? Betul ya? Betul? Oke. Lihat. Dia ketemu lapisan antara minyak dan udara. Betul? Ya. Dan saya bilang apa?
setiap gelombang, cahaya kan gelombang ya. Kalau dia melewati dua medium, pasti akan mengalami apa? Pemantulan dan pembiasan. Apa itu pembiasan? Diteruskan ke medium selanjutnya kan? Berarti akan diteruskan seperti ini. Betul? Dan dipantulkan. Dipantulkan dia dikembalikan ke medium awalnya. Seperti gini. Paham? Nah, lihat lagi. Yang ini dia ketemu lagi kan dengan lapisan antara minyak sama air, betul? Kalau ketemu dua lapisan akan mengalami pemantulan dan pembiasan kan? Pemantulan artinya apa? Yang dikembalikan ke medium aslinya, medium awalnya. Pembiasan berarti diteruskan ke medium setelahnya. Paham? Nah, lihat lagi. Di sini dia juga mengalami dua medium kan? Yaitu minyak sama udara, betul? Maka akan mengalami pemantulan dan pembiasan. Berarti pembiasannya gini kan? Bias tadi warna apa? Coklat ya. Berarti akan mengalami pembiasan. Betul? Dan akan mengalami pemantulan. Habis paham? Paham ya? Harusnya kalau beneran dihitung, kita harus menghitung sampai dia ujung lapisan minyaknya. Harusnya gitu. Ya kan? Nah, cuman kan masih TPB kan? Tadi kan sudah kasih jelasin ya. Apa itu interferensi penggabungan dua gelombang atau lebih? Minimal berarti berapa? 2. Berarti cukup sampai sini aja dulu. Kalau untuk TPB cukup sampai sini aja. Oke, nggak usah diterusin sampai lapisan terakhirnya. Sampai ujung nggak perlu. Oke? Yang mengamati cahaya kan kalian. Ya nggak sih? Kalian mengamatinya pakai apa? Mata. Mata kalian ada di medium apa? Udara. Di sini kan? Bener nggak? Karena mata kalian ada di medium udara, maka apa? Kalian tuh hanya bisa mengamati cahaya atau sinar yang masuk ke mata. Betul? Yang mana aja sinarnya? Yang ini dan yang ini. Betul nggak? Selebihnya nggak bisa kita amati. Karena mata kita nggak di medium itu. Kan? Bisa nggak dia mengamati gelombang yang paling bawah tuh? Nggak bisa. Karena mata kita nggak di air kan? Paham ya? Jadi mata kita tuh sebenarnya hanya mengamati, menangkap sinar yang masuk ke mata. Ya kalau mata kita di udara tapi di air kan berarti kan nggak bisa ketangkep yang tadi. Paham ya? Nah, artinya yang kita fokuskan adalah gelombang 1 sama gelombang 2 ya. Yang lainnya nggak bisa kita amati. Kan kalian tahu ya, kalau gelombang itu, cahaya itu, gelombang, betul kan? Gelombang sinusoidal, ya kan? Gelombang EM. Misalkan ya, bentuk dari gelombang cahaya datangnya seperti ini. Misalkan. Oke, bentuknya. Bayang? Oke, ini yang coklat nih. Pantul bias. Pantul bias yang coklat? Bias. Tadi sifatnya apa kalau bias? Fasa gelombang bias selalu sama dengan fasa gelombang datang. Artinya bentuknya pasti sama kayak datangnya. Berarti yang bias seperti ini. Paham? Yang warna hijau, nomor 1, pantul bias. Pantul. Oke, tadi kan ada aturannya kan? Kalau itu gelombang pantul, ada kemungkinan ada beda fasa medium, betul? Lihatnya dari gelombang datangnya. Lihat, gelombang datangnya dari mana? Udara. Betul? Mau kemana? Minyak. Betul? Udara itu indeks biasa 1. Minyak 1,45. Berarti lebih rapat minyak. Berarti dia dari medium udara yang renggang ke medium minyak yang rapat, betul? Jadi lihatnya gelombang datangnya. Kalau dari renggang ke rapat, gelombang pantulnya dibalik apa enggak? Dari renggang ke rapat. Balik enggak? Balik enggak? Dibalik. Berarti gambar gelombang yang ini adalah seperti ini. Paham? Yang warna ini, coklat lagi yang paling bawah, pantul bias? Bias, selalu sama dengan fasa gelombang datangnya. Berarti yang bias coklat yang atasnya ya.
Yang warna hijau yang ini nih. Yang hijau. Pantul bias. Pantul. Dari mana mau kemana? Gelombang datangnya. Oke, bukan gelombang patungnya, tapi dari gelombang datang dari mana ke mana. Berarti kan lihatnya yang warna coklat sebelahnya kan? Dari minyak mau ke air. Minyak 1,45. Air 1,33. Dari rapat ke renggang. Dibalik nggak? Nggak dibalik. Berarti gambar gelombangnya seperti ini juga. Sama kayak gambar gelombang yang datangnya, sebelahnya. Yang warna coklat ini, pantul bias? Bias. Sifatnya apa kalau bias? Selalu sama dengan fase gelombang datangnya. Berarti yang ini kan samanya kan? Betul? Maka dia akan seperti ini. Sampai sini kalian paham? Paham nggak? Paham? Paham ya? Oke. Coba perhatikan. Lihat. Kan yang kita amati kan cuma 2 gelombang ini aja kan? Betul? Yang lainnya nggak kita amatikan karena dia berada di medium berbeda dengan mata kita. Betul? Coba lihat. Berapa perbedaan bentuk, perbedaan fasanya antara yang saya kotakin 1 dengan 2. Berapa bedanya? V. Nah, itulah yang saya sebut sebagai beda fasa mediumnya. Paham? Berarti di soal ini, beda fasa mediumnya sebesar V. Paham? Sebenarnya bisa nggak 3V? Bisa. Bisa nggak 5V? Bisa. Sebenarnya terserah kalian sebenarnya ngambil yang mana. Saya bisa ambil yang kecil aja. Paham? Apakah selalu beda fasa medium itu selalu V? Enggak. Kan liatin aja ininya. Oke, bentuknya kayak tadi. Paham ya? Oke. Nah. Oke, sekarang. Sebelum kita lanjut, kita jawab dulu soalnya. Soal A. A minta apa? Beda fasa antara cahaya datang dan cahaya yang dipantulkan oleh permukaan selaput minyak. Berarti kan cahaya datang tuh yang 0 ini, ya nggak sih? Betul? Cahaya datang tuh yang 0 kan? Betul? Cahaya yang dipantulkan oleh selaput minyak tuh yang 1 kan? Bener nggak? Betul? Lihat. Berapa perbedaan bentuknya? Antara yang 0 sama yang 1 bedanya berapa? V. Berarti di soal ini, beda fasanya adalah plus minus V. Ini boleh juga kan? Plus minus 3V. Gitu kan ya? Kan ini kan pengulangan doang kan? Betul nggak? Dan seterusnya. Betul? Dibilang apa lagi? Dan jelaskan alasannya. Kenapa alasannya? Karena apa? Gelombang datang dari medium yang renggang menuju ke medium yang lebih rapat. Maka gelombang pantul akan mengalami yang namanya pembalikan fasa. Pembalikan fasa. Paham ya? Gampang? Gampang kan? Oke, tadi saya di awal saya bilang apa kalian? Konsep sebenarnya interference itu apa yang kalian cari? Beda fasa, ya kan? Dengan mengetahui beda fasa, sebenarnya udah selesai. Kalian bisa mau dapat apapun ketemu semua. Oke, sekarang biar ini bisa kita ketemu, kita cari beda fasanya ya. Tadi beda fasa ada berapa jenis? 4. Medium, terus ada namanya beda fasa awal, betul ya? Ada namanya lagi beda fasa apa? Waktu. Sama ada namanya beda fasa lintasan, betul? Oke, kita cari dulu nih. Oke, coba kalian perhatikan. Karena yang kita amati itu kan cuma cahaya 1 sama cahaya 2. Karena dia yang masuk ke mata kan? Betul? Lihat. Cahaya 1 sama cahaya 2 itu sebenarnya berasal dari sumber yang sama. Yaitu cahaya 0. Benar nggak? Satu sumber kan berarti kan? Satu sumber. Ada beda fasa awalnya nggak? Nggak ada. Berarti beda fasa awalnya 0. Paham? Lihat lagi. Gelombang 1 sama gelombang 2 berasal dari gelombang 0 kan? Betul nggak? Betul? Artinya mereka sebenarnya dipancarkannya bareng-bareng kan? Bedanya yang 1 langsung mantul, yang 2 masuk dulu baru mantul kan ya?
Berarti dia dipancarkan bersamaan kan? Berarti ada beda fasa waktunya nggak? Nggak ada. Ingat, beda fasa waktu hanya terjadi kalau gelombangnya dipancarkan tidak bersamaan. Paham? Sekarang, beda fasa lintasan. Lihat, gelombang satu asalnya dari 0, betul? Gelombang 2 asalnya juga dari 0, betul? Lintasan yang dia lewati, gelombang 1 sama gelombang 2, sama atau beda? Oke, biar gampang, kita kasih gambarannya nih. Gini. Ini minyak kan? Oke, lihat. Gelombang 1 itu, lintasannya itu kira-kira seperti ini. Benar nggak? Betul? Betul kan? Dari datang langsung mantul kan? Gelombang 2, lintasannya itu seperti ini. Betul? Betul ya? Ada perbedaan panjang lintasannya nggak yang dilewati? Ada kan? Yang mana bedanya? Ya? Yang ini. Ya nggak? Yang si bentuk V itu kan? Betul? Ngerti kan kalian? Ngerti kan? Oke. Berarti fix ya, ada perbedaan panjang lintasan. Betul ya? Berarti kalau ada beda panjang lintasan, pasti ada beda fasa lintasan. Rumusnya apa tadi? Beda lintasan? Apa? 2V per lambda dikali delta X, ya kan? K kali delta X kan? Betul? Nah, sekarang lihat. Kan udah tahu ya, delta X-nya itu sebenarnya itu yang berbentuk V kayak gini. Betul nggak? Betul? Betul kan? Oke. Kan ngukur panjangnya ribet ya kalau dia miring-miring kan? Betul? Nah, untungnya TPB asumsinya apa? Nah, pinjem. Tadi yang di awal yang tadi saya bilang jangan diterusin dulu adalah ininya kan. TPB itu untuk TPB. Artinya apa? Kalau nanti kalian ketemu di jurusan kalian berhubungan sama kayak ginian, nggak bisa berlaku. Tapi kan untuk yang sederhana aja kan. Selalu apa? Biasanya selalu asumsikan sinar datang hampir tegak lurus dengan lapisan. Artinya, tetanya kecil. Oke, ini artinya apa? Hampir tegak lurus. Hampir tegak lurus dengan lapisan. Oke, paham? Sesuai dengan yang ini nih tadi nih. Datang tegak lurus, betul? Paham? TPB pasti mengasumsikan hampir tegak lurus. Oke? Kenapa? Biar gampang. Coba kalian perhatikan. Di matematika, kalau theta, enggak ya. Ini logika aja deh. Kalau tetanya kecil, yang semula seperti ini, oke, bisa kita dekatkan, kita anggap mendekati seperti ini. Paham? Karena ini kita anggap sebagai D, betul? Maka ini sebutnya berapa? 2D. Betul? Kan D tambah D. Betul? Nah, TPB selalu dianggap 2D delta X-nya untuk lapisan tipis. Karena selalu pasti dia bilang sinar datang hampir tegak lurus terus. Paham? Kalau nggak tegak lurus gimana? Ya harus tahu sudutnya kan ya. Kita pakai sin atau cos dia kan tergantung sudutnya taruh di mana. Paham? Oke. Sehingga ini bisa kita ganti. Jadi apa? 2V dibagi lambda dikali 2D. Betul? Betul. Lihat lagi. Delta X yang terjadi itu adanya di lapisan apa? Delta X yang tadi V tadi kan? Itu ada di lapisan apa? Minyak. Maka lambda yang ini juga lambda di minyak. Jadi lambda yang di rumus juga lambda di minyak karena delta X-nya ada di minyak. Paham? Masalahnya adalah kalian ngamatin pakai mata kan? Mata kalian di mana? Air, udara, betul? Artinya yang kalian ukur lambda di
udara dong. Paham? Berarti apa? Kita harus mengubah kan yang lambda minyak menjadi lambda udara. Ada yang bisa gimana ngubahnya di kelas? Mengubah lambda minyak menjadi lambda udara. Tahu ya kenapa harus diubah kan, tahu kan? Karena kita ngukurnya di udara, tapi rumusnya minyak. Paham ya? Nggak sinkron. Harus sama dong yang kita ukur sama rumus kan? Ada yang ingat nggak di kelas? Pasti jelasin sama dosennya. Gimana cara mengkonversi lambda di medium berbeda? Menggunakan apa? Hukum? Hukum? Hukum apa? Di kelas? Snellius. Ada kan di kelas? Ada dong. Yang kayak gimana tuh? N1 lambda 1 sama dengan N2 lambda 2. Oke, karena kita mau mengubah minyak jadi air, berarti udara maksudnya. N udara lambda udara sama dengan N minyak lambda minyak. Paham? Karena kita tahu N udara itu 1, betul? Maka lambda minyak itu adalah lambda udara dibagi N lapisan minyak. Paham? Lalu ya. Bentar ya. Oke. Nah, ini kita masukin ke rumus tadi yang di atas. Jadinya apa? 4VD, betul? Dibagi lambda udara dikali N lapisan minyak. Betul? Betul nggak? Jadi yang lambda minyak kan diganti jadi lambda udara per N minyak. Betul? Nah, udah lengkap ya? Beda fase semua udah kita ukur semua kan? Nah, sekarang kita jawab yang B. B minta apa sih? B itu minta loading. Perbandingan antara lambda yang ada di minyak dengan lambda yang ada di air. Berarti pakai apa? Snellius, betul? Berarti dia bandingin air sama minyak ya. Berarti N air dikali lambda air sama dengan N minyak dikali lambda minyak. Dia tadi maunya apa? Perbandingan antara lambda di minyak dengan lambda di air. Berarti lambda minyak per lambda air, betul kan ya? Ya udah, tinggal masukin lambda minyak dibagi lambda air, tidak lain adalah N air dibagi N minyak. Tadi N airnya 1,33, N minyaknya 1,45. Karena perbandingan pasti nggak ada satuan, ya kan? Habis satuannya kan, jadi cuma angka doang. Oke, gampang kan? Nah, yang seru itu yang C. C minta apa? Panjang gelombang lambda yang dipakai ya. Kalau kita maunya interferensinya konstruktif, oke? Dia maunya konstruktif. Oke. Tadi kita udah ketemu kan? Semua beda fase udah ketemu kan? Betul? Beda fase medium, beda fase awal, beda fase waktu, beda fase. Udah ada semua kan? Kalau kita jumlahin jadinya apa? Beda fase total, betul? Beda fase totalnya itu adalah gabungan dari beda fase medium ditambah beda fase awal ditambah beda fase waktu ditambah beda fase lintasan. Betul? Tadi beda fase mediumnya berapa? Pi. Benar nggak sih? Beda fase awalnya berapa tadi? 0. Beda fase waktunya? 0. Beda fase lintasannya? 4V D dibagi lambda udara dikali N lapisan minyak. Betul? Betul ya? Berarti kita punya V ditambah 4V D dibagi
lambda udara dikali N lapisan minyak. Paham? Oke, tadi soal yang C dia mintanya apa? Dia maunya interferensi yang sifatnya konstruktif. Konstruktif itu terang, ya nggak sih? Jadi kan saya bilang apa ke kalian? Konsep di interferensi adalah mencari beda fasa, betul? Ketika kalian udah dapat beda fasa, pada dasarnya udah selesai. Kalian tuh udah bisa menghitung semuanya. Tinggal soalnya maunya apa. Oke? Jadi soalnya maunya apa? Interferensinya maksimum, betul ya? Interferensi maksimum atau konstruktif atau terang. Betul ya? Itu yang diminta soal kan? Oke. Lihat. Tadi kan kita tahu ya, di TPB kita hanya untuk lapisan tipis kita hanya menggabungkan dua sinar doang kan. Dua sinar pertama yang diamati mata kan. Betul kan ya? Sebenarnya kan banyak ya harusnya kan. Kalau kita terusin sampai ke ujung lapisannya, betul ya? Sebenarnya yang tahu cuma dua. Berarti kan kita cuma menggabungkan dua sinar itu. Jadi kita tahu di awal. Konsep interferensi kalau cuma dua gelombang. Dua buah gelombang akan bersifat konstruktif kalau seperti ini kan. Ya nggak sih bentuknya? Betul? Berapa beda pasarnya? 0, 2V, 4V, dan seterusnya kan? Betul ya? Maka kita tahu, oh dia maunya interferensi konstruktif. Berarti syaratnya, kalau cuma dua gelombang yang dijumlahin, yaitu saat beda fasanya 0, plus minus 2V, plus minus 4V, plus minus 6V, dan seterusnya. Betul? Karena ini maksimum, terang kan? Terang itu selalu ada yang namanya terang pusat. Ya kan? Ada ya? TP istilahnya. TP, terang pusat. Ini berarti terang pertama, ini terang kedua, ini terang ketiga. Betul? Lihat. Berpola nggak? Berpola kan? Kalau berpola berarti ada rumusnya kan? Rumusnya apa? 0, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 6. Polanya apa? 2MV. Betul nggak sih? Betul? Di mana M-nya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Betul? Betul? Nah, beda fasa syaratnya ini kita masukkan ke beda fasa di soalnya, yaitu beda fasa total. Paham? Masukin ke situ. Jadi kita punya apa? 2MV sama dengan V ditambah 4V dikali D-nya udah dekonstruktif ya, karena dia minta yang terang, dibagi lambda udara dikali N lapisan minyak. Paham? Paham nggak? Kita hilangkan yang bisa kita hilangkan. Apa yang kita bisa hilangkan? Pi-nya, betul? Betul? Jangan lupa kasih angka 1. Biasanya lupa kan? Pindah ruas jadi berapa? 2M min 1, betul? Dikali lambda udara sama dengan 4D konstruktif dibagi gini, dikali N lapisan minyak. Betul nggak? Betul? Betul? Tadi yang di soal mintanya apa sih? Lambda udaranya kan? Berarti lambda udaranya adalah 4D konstruktif dikali N lapisan minyak dibagi 2M min 1. Betul? M-nya dari berapa? Lihat. Awalnya itu kan M dari 0. Betul? Coba. Kalau kita masukin M-nya 0, lambdanya berapa? Minus kan? Ada nggak lambda minus? Nggak ada. Artinya tidak terjadi berarti di soal ini M0 itu. Nggak boleh kan lambda minus kan? Boleh nggak satu? Boleh. Berarti udah satu. 1, 2, 3. Paham nggak? Jadi awalnya saya mau bikin M-nya 0. Tapi ketika saya lihat dari soalnya, M0 nggak masuk akal secara fisiknya. Artinya nggak ada. Masa lambda minus gitu nih. Paham? Nah, kita udah dapat rumusnya nih. Tinggal kita cari lambda udaranya apa kan? Tadi soalnya dia bilang apa? Range-nya, range lambdanya itu ada di berapa? 380 sampai 750, betul? Bentar.
380 sampai 750, betul? Range-nya kan? Jadi itu yang lambda yang kita pakai. 380 sampai 750. Betul? Nah, ya udah. Karena nggak dikasih tahu kan, ini tuh maunya terang ke berapa nggak dikasih tahu kan? Ya coba-cobain aja. Kalau saya masukin M-nya 1, oke? Berarti lambdanya berapa? 4. Tadi berapa D-nya? Berapa ketebalan lapisannya? Bentar ya. Berapa D-nya? Mana? Belum. 280 ya? Betul? Betul? Oke, masukin sini. Berarti dikali 280 nanometer dikali N minyak 1,45 dibagi 2 M-nya 1 dikurangin 1. Hitung pakai kalkulator, dapatnya berapa? Berapa dapatnya? Berapa? Berapa? 1624 nanometer. Betul? Betul nggak? Sama nggak? Sama nggak? Sama? 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 Lihat. Masuk range nggak? Berarti salah. Berarti terang pertama bukan jawabannya. Karena nggak masuk range kita. Betul? Ya udah, cobain lagi. Masukin M-nya 2. Berarti lambda udaranya menjadi 4 dikali 280 nanometer dikali 1,45 dibagi 2 dikali 2 min 1. Dapatnya berapa? Berapa? 541,33. Masuk range enggak? Masuk. Ini sesuai, betul? Terus cobain lagi. Emang soalnya bilang cuma satu lambda yang dia pakai. Jadi bilangnya kan range kan? Artinya kita cari lagi sampai dia keluar lagi range kan? Baru itu kita tahu jawabannya berapa kan? Masukin M3 sekarang. Berarti lambda udaranya 4 dikali 280 nanometer dikali 1,45 dibagi 2 dikali 3 min 1. Dapatnya berapa? 324,8. Masuk range nggak? Enggak. Udah. Berarti jawabannya cuma satu. Lambda udara yang kita pakai adalah 541,33 nanometer. Kalau ada dua, ya tulisin dua-duanya. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kan dia nggak tahu ada berapa jawabannya. Dia cuma tahu range itu segini aja. Paham? Dan dia nggak tahu juga kan, ini maunya terang ke berapa kan? Dia nggak bilang itu, pokoknya dia bilang terang aja. Ngerti? Oke, kalau kalian paham, kalian coba. Ada bingung nggak? Nggak ada? Coba kerjain yang ini. Juga selalu tes. Bentar ya. Bukan yang ini. Oke. Ini soal tahun 2016. Tadi 2000 berapa tuh? 2014.
Berarti kalau kalian ketemu interferensi pada lapisan tipis, langkah pertama adalah buat dulu gambar fasa gelombangnya kan ya, betul? Biar bisa tahu beda fasa mediumnya dan lain-lain. Oke, dia atasnya itu udara, lapisan tipisnya benzen, lapisan bawahnya benzen adalah air, oke? Udara 1, benzen itu 1,5, air 1,3, indeks biasnya. Oke? Coba kalian gambarkan dulu deh si siapa namanya? Bentuk gelombangnya seperti apa ntar? Yang kayak begini. Yang kayak begininya. Yang kayak gininya. Yang kayak gininya. Bisa ya? Yang gambar gininya, bisa? Oke? 5 menit ya, gambar bentuk gelombangnya aja 5 menit. Nanti baru kita lihat satu persatu. 5 menit. Coba gambarkan bentuk gelombangnya bakal seperti apa. Udah? Digambar udah? Oke, biar samain deh. Bentuk awalnya mau kayak gimana? Anggap aja begini ya. Boleh ya? Oke. Udah belum gambarnya? Udah? Udah. Oke, kita coba ya. Yang ini nih. Yang ke bawah tuh. Bentar. Tuh yang itu yang ke bawah. Pantul bias. Bias. Bias sifatnya apa? Selalu sama dengan fasa gelombang datangnya. Betul ya? Terus nomor 1, pantul bias. Nomor 1, datar. Pantul, betul kan? Kalau pantul, lihat dulu gelombang datangnya. Dari mana datangnya? Dari udara mau ke benzen, betul? Udara 1, benzen 1,5. Renggang kerapat dibalik nggak mantulnya? Dibalik nggak? Fasanya dibalik nggak? Dibalik. Berarti yang ini gambar fasanya adalah seperti ini. Paham? Terus yang ini. Yang bawah lagi tuh. Yang bawah. Yang bawah itu pantul bias. Pantul. Dari mana? Dari benzen mau ke air. Betul? Benzen tuh 1,5 ya? Air 1,3 ya? Dari 1,5 ke 1,3. Rapat ke renggang. Dibalik nggak mantulnya? Enggak. Berarti ini gambarnya seperti ini. Paham? Terus nomor 2, pantul bias. Bias. Bias sifatnya apa? Selalu sama dengan fasa gelombang datangnya. Itu sama kayak bawahnya kan? Betul. Oke. Nah, yang disebut sebagai beda fasa medium adalah ini dan ini. Kenapa? Karena ini yang kita amati. Berapa bedanya? Berapa bedanya? Beda? Berapa? Berapa bedanya? Yang dikotakin? Pi kan? Pi atau kelipatannya kan ya? Berarti kita tahu di soal ini beda fasa mediumnya adalah pi ataupun kelipatannya. Betul ya? Oke. Nanti kita akan mencari beda fasa awal, beda fasa waktu, dan beda fasa lintasannya. Nanti kita cari. Oke, kalian kita jawab dulu yang A. Lihat. Yang A dia bilang apa? Jika gelombang datang, dianggap fungsinya seperti itu. Betul? Fungsi gelombangnya. Ini gelombang datangnya. Amplitudo sin KY min omega T ditambah fasa. Gini ya, betul? Betul? Tahu nggak kenapa dia KY min omega T? Kenapa? Karena dia merambatnya ke sumbu Y. Kalau tandanya beda berarti plus atau min? Plus. Dia ke Y positif. Bener nggak? Nah, di soal ini dia bilang Y
positif tuh ke bawah. Bener kan gelombang datangnya ke arah bawah kan? Betul? Betul kan? Makanya dia KY min omega T kan dia merambatnya ke bawah. Ngerti? Terus tuliskanlah fungsi gelombang pantulan pertama dan pantulan kedua, betul? 1 dan 2 kan? Oke. Berarti gelombang 1 A sin. Oke. Lihat. Gelombang 1 itu merambatnya ke atas kan? Ke atas tuh Y negatif kan kalau soal ini kan? Karena dia bilang Y positifnya ke bawah. Berarti apa kalau gitu? Dia harus sama tandanya. Kalau dia KY, makanya plus omega T. Ngerti? Jangan lupa fase awal dari ini ya. Nah, sekarang perhatikan. Karena kita merefernya membandingkan dengan gelombang datang, maka bandingkan deh. Bandingkan gelombang datang ini dengan yang nomor 1. Lihat, bedanya berapa antara yang datang sama nomor 1? Berapa bedanya? Pi kan? Betul? Nah, jangan lupa sih tambahin pi. Paham? Bisa juga 3V kan? Bisa juga 5V kan? Nah, biar jawabannya lebih umum, kita harus bentuk dalam bentuk jawaban umumnya. Berarti KY plus omega T ditambah. Nah, kan bisa V, bisa 3V, bisa 5V, 7V gitu kan ya. Kalau itu kan dilihatnya kayak ada pola nggak sih? Polanya apa? 2M min 1V. Dengan M-nya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Paham? Ngerti? Oke. Nah, terus gelombang 2-nya. Berarti kan dia A. Sin lagi. Gelombang 2 juga kan merambatnya ke atas kan? Betul? Ya. Berarti ke sumbu Y negatif kan? Berarti apa? Tandanya harus sama. KY plus omega T. Tadi fase awal dari soalnya adalah fase gini. Betul? Nah, sekarang perhatikan lagi. Perbedaan antara gelombang datang dengan gelombang 2. Bedanya berapa ya? 0 kan ya? Bisa 0, bisa 2V, betul nggak? Bisa 4V. Anggaplah 0 dulu deh. Nah, karena ini bisa 2V juga bisa kan? Kita bikin yang lebih umum. Berarti kan 0, 2V, 4V kan itu pengulangan ya. Berarti apa dapatnya? A sin KY plus omega T plus fase awal dari itunya ditambah 2MV. Di mana M itu ordernya dari 0, 1, 2, 3. Betul? Paham? Udah, ini jawaban yang A. Cuma tuliskan doang kan? Jadi kan ngetikannya kenapa di sini 1 dengan 2 itu dia pakainya KY plus, tahu kan? Karena merambatnya ke sumbu positif, ke sumbu negatif. Paham? Oke. Nah, pertanyaan B. Nah, B dia minta apa? Ketebalan D lapisan benzen agar gelombang 1 dan 2 menghasilkan interferensi yang minimum. Betul? Kita harus menghitung dulu beda fasa yang lain kan? Beda fasa awal berapa? 0 kan? Kenapa 0? Karena dia berasal dari sumber yang sama kan? Beda fasa waktu juga 0 kan? Karena dia dipancarkan bersamaan tuh. Beda fasalitasnya ada ya. 2V dibagi lambda dikali delta X kan? Delta X tadi berapa? 2D, betul? Lambda di mana? Lambda di benzen, betul? Tapi kan kita ngamatin di udara kan? Kita convert pakai hukum Snellius. Jadinya apa? 4VD dibagi lambda udara dikali N lapisan benzen. Paham? Ngerti? Kalau udah kita gabungin. Jadinya beda fasa total. Gabungan dari beda fasa medium ditambah beda fasa awal ditambah beda fasa waktu
ditambah beda massa lintasan. Tadi berapa mediumnya? Pi. Waktu 0, 0 tambah 4VD dibagi lambda udara dikali N lapisan minyak. Betul? Udah. Berarti beda fasa totalnya untuk soal ini adalah V ditambah 4VD dibagi lambda udara dikali N lapisan minyak. Paham? Ini adalah rumus beda fasa di soal ini. Sekarang tadi soalnya mintanya apa? Intervensi yang minimum ya. Gelap, betul? Destruktif. Jadi soalnya itu mintanya adalah interferensi minimum atau gelap. Betul ya? Nah, oke. Ini kan kita hanya menggabungkan dua buah sinar, betul? Kita hanya menggabungkan dua buah sinar doang kan? Dua buah sinar akan bersifat destruktif kalau seperti ini. Ya nggak? Betul? Berapa bedanya? Pi, 3V, 5V, betul? Berarti kita tahu, oh syaratnya supaya dia destruktif untuk dua buah sinar yang kita mau gabungkan, syaratnya adalah beda fasanya harus plus minus V, plus minus 3V, plus minus 5V, dan betul? Ada polanya nggak? Ada kan ya? Gelap itu nggak ada yang namanya gelap pusat. Gelap tuh dari satu. Gelap dua, gelap tiga. Betul? Apa polanya? Satu, satu, dua, tiga, tiga, lima. Polanya apa? 2M plus 1 min. Dari satu loh, nggak ada gelap pusat. 2M min 1. Betul? V. Dengan M adalah order gelapnya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Paham? Ini, beda fasa ini kita masukin ke rumus beda fasa total kita. Paham? Jadi kita punya apa? 2M min 1V sama dengan V ditambah 4V dikali D destruktif dibagi lambda udara dikali N lapisan minyak. Betul? Coret yang bisa kita coret? Pi-nya. Jangan lupa kasih angka 1. Pindah ruah jadinya 2M min 2, betul? Dikali lambda udara sama dengan 4D destruktif dikali N lapisan minyak. Betul? Saya soalnya minta apa? Mintanya mintanya adalah ketebalan D, betul ya? Betul? Ya, tinggal masukin. Berarti D destruktif itu adalah 2M min 2 dikali lambda udara dibagi 4N lapisan minyak. Betul? Dari berapa M-nya? Tadi M-nya berapa? 1, 2, 3 kan dulu ya? Boleh nggak ini M1? Nggak boleh dong. Kalau M1 berarti D-nya 0. Kalau D-nya 0 berarti nggak ada lapisannya kan? Ya nggak? Berarti 1 nggak boleh nih. Karena kalau 1 masuk ini malah M-nya jadi 0 kan? Apa D-nya 0 kan? Berarti nggak ada lapisannya. Berarti dari 2, 3, 4. Paham? Berarti. Nah, di soal juga nggak dikasih tahu kan? Dia mau ketebalan supaya destruktif doang kan? Artinya bisa aja ketebalan saat gelap kedua, gelap ketiga. Dia nggak bilang kan soal kan? Ya udah kan terusin aja. Kalau kita masukin M-nya 2, maka destruktifnya 2 dikali 2 minus 2. Lambda udaranya berapa lambda udaranya? 600 nano. Berapa dapatnya? 200 ya.
Betul? Betul kan? Kan 4 ke 1,5 kan 6, 6 kan? Betul ya? Ini kalau kita menggunakan gelap kedua, betul? Ya biar enak, biar gampang, kan lagi gelap ketiga deh. Berarti ketebalan destruktifnya 2 dikali 3 dikurangi 2 dikali 600 dibagi 6 patah sebenarnya. Betul? Betul? Tenang aja. Dan seterusnya. Karena kita nggak tahu dia mau gelap ke berapa kan? Dia memang bilang supaya gelap kan? Bisa aja gelap ke 0, gelap ke 0 nggak ada gelap ke 1 kan nggak boleh kan? Gelap kedua, ketiga, keempat. Ngerti? Pahami aja kalau kalian ketemu soal interpolatif pada tipis, bikin dulu gambar ini ya. Gambar bentuk fasa gelombang supaya gampang. Nah, kalau sudah, kita masuk ke yang namanya interferensi pada Angela. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Interferensi pada Angela. Oke, ini kan kita tahu ya. Interferensi itu apa? Penggabungan dua gelombang atau lebih, betul? Berarti minimal berapa gelombang? 2. Maka dari itu, interferensi N celah itu minimal 2 celah. Berarti kalau satu celah ada interferensi nggak? Nggak ada. Adanya difraksi. Oke? Nanti. Interferensi 2 celah. Interferensi 2 celah nama lainnya apa? Percobaan Young. Jadi kalau misalkan kalian soalnya bilang, pada kasus percobaan Young, berarti dia interferensi 2 celah ya. Paham? Nggak usah bingung lagi. Nah, gimana coba biar kita bikin gambar deh. Oke, saya punya dua buah celah. Ada apa lagi? Ada layar ya? Ini layar. Bayang, bayang. Bayang ya? Nah, ini kan jarak antar celah ya. Disebutnya apa jarak antar celah? D. D itu jarak antar celah. Kalau L apa L? L itu ini. Jarak dari celah ke layar. Paham? Nah, datanglah cahaya yang sifatnya koheren. Ada yang tahu nggak cahaya koheren itu yang kayak gimana sih? Ada tahu? Ada tahu di kelas? Ada kan di kelas? Koheren? Cahaya yang seragam, maksudnya uniform sama aja. Jadi ini adalah cahaya yang koheren. Koheren itu artinya dia seragam dan berasal dari sumber yang sama, sumber. Paham? Nah, cahaya ketika dia masuk ke celah, cahaya ketika dia masuk ke celah apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Cahaya ketika masuk ke celah, cahaya akan disebarin. Gitu nih. Betul? Nah, kita ambil satu saja sebagai titik yang kita mau tinjau. Misalkan, yang sini deh saya deh. Paham ya? Jadi bukan berarti dia hanya keluar satu, keluarnya banyak.
Bayang? Time satu doang. Nah, begitupun terjadi di celah kedua. Dia akan disebar juga, betul? Tadi kita maunya kan interferensi kan? Apa interferensi apa? Penggabungan. Berarti yang namanya penggabungan harus terjadi di titik yang sama kan? Maka si cahaya dari sinar dari celah kedua juga harus kita usahakan dia beripit di sini. Ketemunya di titik yang sama. Bentar ya. Maka di titik ini terjadi yang namanya interferensi. Paham? Penggabungan. Oke. Saya bilang apa kalian? Interferensi itu ini adalah mencari fasa, betul? Coba kalian mau saya tanya. Di soal ini, berapa sih beda fasa mediumnya? Berapa? Lihat, ini kan cahayanya kan berasal dari udara kan? Dan juga melewatinya udara doang kan? Berarti dia hanya melewati satu medium kan? Berarti berapa beda fasa mediumnya? No. Pasti no. Kalau dia hanya melewati satu medium. Kemudian, beda fasa waktunya. Karena ini cahaya koheren dipancarkannya bersamaan juga kan? Barengan dia seragam, maka dia kalian bersamaan berarti tidak ada delay antara satu dengan dua kan? Berarti beda fasa waktu juga nol. Paham? Terus beda fasa medium waktu awal betul ya? Oke. Karena ini cahaya koheren itu cahaya dari sumber yang sama kan? Kalau sumbernya sama ada beda fasa awal nggak? Nggak ada. Berarti nol. Sekarang beda fasa lintasan. Coba kalian perhatikan. Lintasan yang merah sama lintasan yang biru, panjangnya sama nggak? Sama panjangnya? Panjang garis sama? Sama beda? Beda ya? Panjangan siapa? Yang biru kan? Oke, berarti ada perbedaan panjang lintasan tuh. Berarti ada delta X lintasan. Apa rumusnya? 2V dibagi lambda dikali delta X. Betul? Betul ya? Kalian coba lihat deh. Menurut kalian, mana perbedaan panjangnya antara yang merah dan yang biru? Yang mana ya perbedaannya? Tinggal kayak gini aja kan. Ini merah, ini biru nih. Kalian deketin yang merah kayak biru kan? Dia akan ketemu si merah itu akan lebih pendek kan ya? Nah, yang mana yo? Cari aja yang tegak lurus. Eh, eh. Paham gak kalian? Paham? Oke. Okay. Nah, jadi delta X itu yang mana delta X-nya? Yang ini. Cukup siku. Paham? Nah, untuk mempermudah ini, kita kasih bantuan lagi. Namanya garis bantu buat menghitung posisinya. Bisa dari tengah dihitungnya sih. Oke. Okay. Jadi kalau kita bikin gaya garis imajiner dari pusat ke ujung ke apa ke titik interferensi ada seperti ini kan. Kalau kita misalkan ini sudutnya adalah theta. Oke? Maka secara matematik ini juga theta. Paham? Berarti delta X itu apa? Berarti D itu sisi miring kan? Betul? Berarti apa? Delta X apa? Apa? D sin theta.
Betul nggak? Kan delta X dibagi dia kan sin theta kan? Betul kan? Betul? Udah deh. Turun sini. 2V dibagi lambda dikali 2D 2D kali D sin theta. Oke, lihat ya. Saya kotakin. Artinya apa kalau dikotakin? Berlaku untuk n celah. Oke. Nah, misal di soal ada keterangannya. Misalkan sudut tetanya kecil. Oke. Tetanya kecil. Di fisik, di matematika, kalau teta kecil apa? Sin theta akan mendekati apa? Tangen theta. Berapa tangen theta? Oh ya, anggap aja Y itu ini. Y itu adalah jarak detik interferensi ke terang pusat. Paham? Berarti sin theta berarti apa? Tan theta apa tan theta? Depannya Y miring sampingnya L kan? Berarti Y per L. Paham? Kalau kita masukin ke atas jadi apa? Beda fasal sama dengan 2V dibagi lambda dikali Y-nya berarti Y terang ya. Dibagi L. Tertib. Nah, sekarang gimana kalau destruktif? Kita kan dimintanya destruktif. Interferensi minimum. Oke? Paham? Kita kan hanya menggabungkan dua buah cahaya doang kan tadi kan? Ya enggak? Karena masih dua celah kan? Jadi kita tahu, dua buah cahaya akan bersifat destruktif kalau kayak gimana? Beda fasalnya pi 3pi gitu ya. Yang ini salah. Tuh, tuh ya. Tuh ya. Oke, ya udah. Berarti kita tahu kalau dia mau destruktif, syaratnya itu adalah dua ini apa ini? Salah. Ada gini. Nah, berarti syaratnya kalau dipenuhi adalah beda fasanya harus sama dengan berapa? Tadi apa kalau destruktif? Pi, betul nggak sih? Plus minus 3V, betul? Plus minus 5V. Betul ya? Kalau gelap atau minimal, tidak ada yang namanya terang pusat. Oke, adanya gelap 1, 2, 3. Jadi adalah gelap pertama, gelap kedua, gelap ketiga. Betul? Ada polanya nggak? Apa? Awalnya satu satu, dua tiga tiga lima. Tadi kan udah 2M min 1 V. 2 ya betul ya? Dengan apa? M-nya dari berapa? M dari satu boleh ya? Betul? Oke. Nah, syarat ini kita masukin ke soalnya yang ini. Paham? Jadi kita punya apa? 2M min 1 V ada sih? Astagfirullah. Berarti 2M min 1 V ya.
Yang ini tadi ya, dua mati sih. Oh ini. Nah, tadi berapa tadi beda kalau dia destruktif ini 2M min 1 ya jadi. Ya udah ya. Oke. Nah, kita masukin 2M min 1 V sama dengan. Tadi berapa? Beda fasanya yang tadi di tol ini. Ini kan 2V per lambda kali D theta betul ya? 2V per lambda dikali D. Ini dari apa sih? Oh, D sin theta. Ya, berarti apa? Kita bisa hilangkan si mana yang saya hilang? Apa itu? Salah saya. Si P hilang ya. Betul? Oke, kita punya apa? 2M min 1 lambda sama dengan 2 D sin theta. Betul? Dia mintanya apa? Yang C. Oh, nggak diminta ya? Oh ya udah. Maka kita akan punya dulu ya. Ini minimum ya. Oke. D sin theta sama dengan 2M min 1 dibagi 2 lambda. Dengan M-nya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu dulu ya. Betul? Oke. Nah, lihat. Nggak saya kotakin. Artinya apa? Ini hanya berlaku untuk 2 celah saja. Kalau 3 celah gimana? Harus dibikin lagi. Apakah sama atau enggak, saya nggak tahu. Kayaknya sih beda. Nah, sekarang. Kalau misalkan dia maunya interferensinya maksimum. Oke. Misalkan dia maunya interferensinya maksimum atau terang. Jadi kan kalian tahu ya. Oh, alah, jangan. Jangan. Ini saya hapus dulu ya. Jangan. Gila. Oke, misalkan dia maunya interferensinya minimum ya. Gelap. Saya lihat deh. Ketika 2 celah, itu kan kita cuma menggabungkan 2 buah sinar. Betul nggak? Berarti kalau 3 celah, 3 buah sinar. 4 celah, 4 buah sinar. Dalam satu titik kan? Betul? Nah, kalau kita cuma mengandalkan konsep sederhana tentang maksimum minimum itu dari gambar ini, gambar ini kan cuma berlaku kalau cuma 2, ya nggak sih? Ketika udah 3 celah, 3 sinar, nggak bisa kita pakai gambar ini kan? 4 celah nggak bisa, paham? Maka dari itu, untuk N celah, saya akan mengajarkan yang namanya diagram fasor. Ada di kelas? Ada dong? Ada ya? Oke. Karena ini 2 buah celah, itu 2 buah sinar, betul? Bayangkan kalian itu kalau pakai fasor itu kayak gini. Ibaratkan kalian punya 2 buah garis dengan panjang yang sama, masing-masing A. Oke? Saya punya 2 buah pulpen, panjangnya A. Gimana caranya saya susun pulpen ini benar ini ya, sehingga panjang resultannya 0 secara vektor. Gimana caranya susunnya? Harus dibalikan. Betul nggak sih? Nah, kayak gini kan? Ini. Betul? Ini namanya fasor. Berarti kan tahu kan? Amplitudo resultannya bernilai 0. Betul? Berapa ini beda fasanya? Pi kan? Betul? Ya. Kalau diulang. 3V, 5V, dan seterusnya. Betul? Ternyata dia berpola ya. Ini adalah gelap pertama, ini gelap kedua, ini gelap ketiga. Karena dia gelap tuh nggak ada gelap pusat ya. Nggak ada gelap ke 0. Jadi polanya apa? 2M min 1 V. Dengan M-nya dari
1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini kita masukin ke rumus beda fasanya. Yang ini, Pak. Jadi kita punya apa? 2M min 1 V sama dengan 2V dibagi lambda dikali D sin theta. Betul? Kita minta hilangkan P-nya. Jadi kita punya apa? D sin theta sama dengan 2M min 1 dibagi 2 lambda. Dengan M-nya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Paham? Ngerti? Kalau tetanya kecil, atau nggak dikasih tahu, kita bisa mengasumsikan, oh ini terang sih, ini pasti dulu. Oke, kalau tetanya kecil, maka sin theta mendekati tan theta sama dengan Y per L kan ya? Betul? Maka jadinya apa ini? D, Y jadi Y gelap. Y gelap dibagi L sama dengan 2M min 1 dibagi 2 lambda. Oke, kalau dia memberitahu tetanya kecil. Paham? Oke, sekarang misalkan intervensi maksimum. Gimana faktornya? Sama konsepnya. 2 buah celah berarti 2 buah sinar yang mau kita gabung. Kan bayangkan kan punya 2 buah pulpen. Oke? Bayang? Kan punya 2 buah pulpen. Panjangnya sama. Gimana caranya saya susun 2 buah pulpen ini supaya panjangnya paling panjang? Gimana caranya? Begini. Betul? Berarti faktornya itu adalah seperti ini. Paham kalian? Berapa amplitudo resultannya? 2A. Panjang A-nya 2 kan ini kan? Panjang garisnya kan, betul? Berapa ini beda pasanya? 0. Nggak ada bedanya kan? Sama-sama lurus kan ya? Atau plus minus 2V plus minus 4V plus minus 6V dan seterusnya. Berpola kan ya? Kalau terang, itu ada yang namanya TP, terang pusat. Ini terang pusat, terang 1, terang 2, terang 3. Berarti polanya apa? 2MV. Dengan M-nya dari 0, 1, 2. Paham? Ngerti? Nah, ini saya kotakin. Kenapa saya kotakin? Nanti kan akan membuktikan bahwa ini tuh ternyata berlaku untuk N celah. Berapapun celahnya, pasti ketika beda fasanya 0, 2V, 4V, itu pasti dia akan maksimum. Kalau yang gelap gimana? Gelap nggak bisa. Gelap nanti kita akan coba waktu 3 celah. Ternyata V bukan gelap, mungkin. Gelapnya mungkin di mana? Bayangin. Paham? Nah, kalau udah kita masukin ke rumus dasarnya, yaitu yang beda fase tadi kan ya? Betul? Kita punya apa? 2MV sama dengan 2V per lambda dikali D sin theta. Kita coret yang bisa kita coret. V coret, 2 coret. Maka dapatlah rumus SMA kan? D sin theta sama dengan M lambda. Betul? Kalau kita asumsikan sudutnya kecil, sin theta akan mendekati tan theta, yaitu Y per L. Berarti Y-nya Y terang. Dibagi L. Oke. Dengan M-nya dari 0, 1, 2, 3. Lihat. Saya kotakin juga. Artinya apa? Berlaku untuk semua celah. Oke. Berarti kan udah tahu di mana letak dia gelap, betul? Tahu kan? Di mana letak terang, tahu juga kan ya? Ingat nggak? Di kelas setelah kalian tahu terangnya di mana, gelapnya di mana, apa yang diminta soal biasanya? Disuruh gambarin, ya nggak sih? Bagaimana gambar pola gelap terangnya, gitu kan? Nah, apa yang menentukan dia gelap atau terang? Intensitas. Oke? Maka kalau kalian disuruh menggambarkan pola gelap terangnya kayak gimana, kan harus tahu dulu intensitasnya rumusnya apa.
Paham? Maka kalau saya mau suruh menggambar itu, tahu dulu apa sih sebenarnya rumus intensitas itu? Rumus intensitas interferensi. Oke? Saya nggak akan turunin, saya langsung pakai aja rumusnya ya. Ada yang ingat nggak di kelas rumus I inter apa? Apa rumusnya? Di kelas I max, terus, terus, terus. Ada di kelas, ada dong? Cos kuadrat beda fasa dibagi 2. Oke? Beda fasa tadi apa? Pada kasus N celah, beda fasanya adalah 2V per lambda D sin theta, betul? Kalau kita masukin, jadi kita punya apa? I max dikali cos kuadrat V D sin theta dibagi lambda. Ini juga saya kotakin. Apa aja kalau dikotakin? Dia berlaku untuk N celah. Berapapun jumlah celahnya, pasti rumus I inter itu seperti ini. Oke? Nah, lihat. Ada I max. I max itu nilainya sebanding sama amplitudo resultan yang dikuadratkan. Oke? Sebanding itu sama besar. Besar sama. Oke? Contoh. Kalau dua celah. Berapa amplitudo resultannya? Dua celah. Maksimumnya berapa? Tadi. 2A. Betul kan? Karena dia hanya menggabungkan dua buah sinar kan? Berarti paling maksimum adalah 2A. Maka Imax-nya sebanding dengan 2A kuadrat. Betul? Berarti berapa? 4A kuadrat. Betul? Ya. I0 itu sebanding dengan amplitudo kuadrat. A itu amplitudo awal ya, dari sinarnya. Berarti kesimpulannya, Imax-nya pada kasus 2 celah itu adalah 4 kali I0. Paham? Kalau 3 celah, ya bikin lagi. AR-nya berapa kalau 3 celah? Ngerti? Oke. Nah, udah dapet nih. Udah tahu rumus intensitasnya. Udah tahu di mana letak terangnya. Udah tahu di mana letak gelapnya kan? Baru kita bisa membuat yang namanya pola intensitas interferensinya untuk 2 celah. Pola intensitas interferensi khusus untuk 2 celah. Oke. Nah, banyaknya kalian nggak diajarin biasanya buat bikin gambar gimana. Padahal kalau kalian keluar soal seperti ini di ujian, pasti ujung-ujungnya minta gambarin deh. Pasti. Oke, jadi sehingga kalian bisa cara menggambarnya. Gambar pola gelap terangnya. Oke. Nah, sumbu Y itu biasanya adalah intensitas. Betul? Nah, sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya macam-macam. Tergantung request. Request soalnya apa? Oke? Kadang request soalnya minta sumbu X-nya itu dalam bentuk beda fasa. Yang paling gampang tuh beda fasa. Kadang soalnya minta request sumbu X-nya nggak beda fasa, maunya sumbu X-nya adalah D sin theta. Kadang saya nggak mau di theta, maunya sin theta aja. Kadang dia mintanya dalam bentuk Y. Y itu apa sih? Y itu ini ya tadi. Jarak interferensi ke titik terang pusat. TP itu yang tengah-tengah. Paham? Ngerti ya? Nah, gimana gambarnya? Nah, supaya gampang, saya akan kasih yang namanya langkah-langkahnya. Bagaimana langkah-langkahnya? Oke? Langkah pertama apa? Kalian tentukan dulu Imax-nya berapa. Oke?
Ini berapa celah? 2 celah. Betul? 2 celah berapa air maksimumnya? 2A. Berarti I-max-nya 4 I0. Berarti setinggi-tingginya dia hanya bisa sampai 4 I0. Ngerti? Langkah kedua, kalian tentukan di mana letak terangnya atau maksimumnya. Paham? Anggaplah sumbu X-nya beda fasa deh. Beda fasa aja ya. Kapan dia terang? Terang itu terjadi saat beda fasanya berapa? Itu 0, 2V, 4V. Betul nggak? Betul? Itu terang kan? Masukin. 0 kan di sini ya. 2V anggaplah di sini. 4V di sini. 6V di sini. 8V di sini. Gitu ya. Min 2V. Min 4V. Min 6V. Min 8V. Paham? Ngerti? Karena dia maksimum, berarti kan intensitasnya harus maksimum dong. Berarti tinggiin dia setinggi 4 I0 semua. Salah. Mana ini? Oke. Kita tinggikan setinggi 4 I0. Semuanya. Karena dia maksimum. Oke, paham? Itu langkah kedua. Langkah ketiganya apa? Tentukan di mana letak gelapnya atau minimumnya. Oke? Kapan dia gelap? Anggaplah sumbernya beda fasa. Kapan dia gelap? Gelap itu terjadi saat beda fasanya pi 3 v 5 betul? Tapi ini untuk 2 cara doang ya. Titikin. Pi 3V, 5V, 7V, juga sama. Paham? Berapa intensitasnya gelap? Jadi gelap, airnya berapa kalau gelap? 0. Kalau air 0, berarti I-nya juga 0 kan? Kan I max tuh air kuadrat kan? Berarti tingginya ya nggak ada. 0. Paham? Ngerti? Langkah keempat, masih saya rahasiakan, nanti aja. Langkah kelima, gambarkan. Oke. Nah, tadi kan kalian tahu, rumus intensitas itu merupakan fungsi dari cos kuadrat, betul? Ya, maka secara matematik gambar grafiknya akan menyerupai gambar cos kuadrat kan? Gimana gambar cos kuadrat? Gak pernah negatif kan? Berarti gambarnya kira-kira adalah seperti ini. Cos kuadrat kan? Ada nggak di kelas? Ada kan? Ada kan di kelas? Kayak gini gambarnya? Ada? Jadi ini kenapa dia kayak gini? Karena gambarnya menyerupai cos kuadrat. Karena fungsinya adalah fungsi cos kuadrat. Paham nggak kalian? Paham? Kalau misalkan sumbu X-nya bukan beda fasa, sumbu X-nya misalkan D sin theta, atau sumbu X-nya sin theta, atau sumbu X-nya Y, gambarnya persis sama. Persis banget. Terus yang beda apa? Bawahnya doang. 0, V, 2V, 3V, 4V kan itu beda fasa kan? Kalau di D sin theta jadi apa itu? Berarti kita butuh yang namanya konversi.
Mana konversinya? Yaitu rumus beda fasa tadi. Apa tadi beda fasanya kalau di N celah? 2V dibagi lambda dikali D sin theta. Betul? Udah deh. Kan mau ngubah kemana? D sin theta misalkan. Ya udah, berarti D sin theta itu adalah beda fasa dikali lambda dibagi 2V. Betul? Betul kan? Masukin. Beda fasanya 0. Jadi berapa kalau masukin 0? 0 kan? Berarti ketika beda fasanya 0, D sin theta juga 0. Masukin V. Berapa jadinya? Lambda per 2 ya. Betul? Masukin V. Beda fasanya V. Iya kan? Betul ya? Masukin. Ini kan ini V nih. V kan ini. Betul? V itu kan beda fasa. Kita maunya D sin theta. Berarti masukin ke converter kan? Ganti beda fasanya sama V. Jadi lambda per 2. Betul? Berarti V itu adalah lambda per 2. Masukin 2V, lambda. Betul? Masukin 3V, 3 lambda per 2. Masukin 4V, 2 lambda. Dan seterusnya. Paham? Kalau mintanya sin theta gimana? Loh, yang atasnya udah D sin theta kan? Tinggal bagi D aja nggak sih? 0 dibagi D, 0. Lambda per 2, D. Lambda per D, 3 lambda per 2D, 2 lambda per D. Dan seterusnya. Paham? Kalau mintanya Y gimana? Kalau dimintanya Y berarti dia berasumsi bahwa apa? Tetanya sangat kecil. Betul? Maka sin theta akan dianggap mendekati nilai tangen theta, yaitu Y per L. Sehingga Y itu adalah L dikali sin theta. Betul? Kan yang atas tuh udah sin theta kan? Ya enggak? Tinggal dikali L aja kan? 0 dikali L, 0. Lambda L per 2D. Lambda L per D. 3 lambda L per 2D. 2 lambda L per D. Dan seterusnya. Paham nggak kalian? Ngerti ya? Nah, ini yang pengen lakukan itu ribet. Nah, kalian usahakan bisa paham sampai 4 celah. Sebenarnya nih ya, kan cukup ngerti sampai 3 celah, otomatis akan ngerti 4 celah, 5 celah, 6 celah, dan seterusnya. Oke? Jadi, untuk yang sekarang, sampai sini dulu, sampai 2 celah dulu. Nanti kita ketemu lagi berarti habis kayak ujian kimia ya. Hari Selasanya kita lanjut yang 3 celah. 3 celah beres, saya yakin kalian udah bisa 4 celah harusnya. Lanjut ke difraksi, baru udah beres materi. Kalian kan sampai difraksi kan? Oke, ada pertanyaan sampai sini materinya? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, nanti saya akan rekamannya akan dimasukin ke YouTube ya.